Akibat cemburu buta, seorang suami tega menganiaya dan membunuh istrinya sendiri. Di sini pihak kepolisian menyebut bahwa pelaku cemburu karena sang istri tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Warga perumahan Ciledug Indah 2, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang digegerkan kasus pembunuhan. Pembunuhan itu dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri. Korban berinisial B, 30 tahun, meregang nyawa usai dianiaya pelaku berinisial G. Bahkan pelaku dengan sadis menggorok leher korban, termasuk wajah dan bagian tubuh lainnya menggunakan senjata tajam di dalam kamar rumah mereka. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor kepolisian Polsek Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Sementara polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan identifikasi jasad korban. Pelaku kesal karena korban yang bekerja sebagai sales kabel fiber optik tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Ada seorang laki-laki, saudara J bersama anaknya datang ke Polsek. Dia melaporkan bahwa dia telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian dari laporan tersebut kita tindak lanjuti dengan melakukan pengecekan TKP. Ternyata benar apa yang dilaporkan saudara J, di mana di dalam kamar di rumahnya di daerah Ciledug, perumahan Ciledug Indah, kita temukan seorang wanita dalam keadaan ada beberapa kekerasan benda tajam baik itu di muka maupun di bagian leher. Setelah diidentifikasi, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang guna dilakukan otopsi. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Kota untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini dari kasus peristiwa pembunuhan di Tangerang, sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Zen Dwi Nugroho, Kapolres Metro Tangerang. Selamat pagi Pak Zen, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Ya. Selamat pagi Mbak Arista dan Mas Aldi. Selamat pagi Pak Zen, salam sehat. Pak Zen, ini setelah diselidiki ya? Baik, kami mohon maaf sepertinya sambungan kami bersama Bapak Zen, Kapolres Tangerang terputus. Kami akan mencoba kembali untuk menghubungi beliau, namun mungkin kita akan simak informasi selanjutnya terlebih dahulu. Dan pemirsa, ini seorang pria kedapatan terekam CCTV saat mencuri uang di dalam kotak infak Masjid Al-Akmal di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kampung Pajak, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Ya, aksinya pun terekam kamera CCTV yang berada di halaman masjid. Beginilah aksi seorang pria yang terekam sebuah CCTV membobol 2 kotak infak masjid yang merupakan kotak infak untuk pembangunan masjid Kabupaten Labuan Utara, Sumatera Utara. Dari CCTV, terlihat pelaku melakukan aksinya seorang diri. Pelaku melakukan merusak gembok kotak infak dan menguras seluruh isi dalam kotak. Pelaku pun langsung berlari keluar masjid usai melaksanakan aksinya. Mulai dari urut waktunya itu mulai dari jam 2-an, 2 tengah malam, sampai jam 3.30 baru jumpa kejadian itu melalui CCTV. Kita perkirakan yang 2 tabung ini sekitar 1 juta lebih lah. Seorang oknum pejabat Kejaksaan Bojonegoro ditangkap polisi di sebuah hotel di Kota Jombang, Jawa Timur karena kedapatan tengah mencabuli anak di bawah umur. Sementara dari Sulawesi Utara, seorang oknum anggota polisi harus ditahan karena memperkosa keponakannya sendiri. Setelah ditangkap di salah satu hotel kelas melati di Kota Jombang, Jawa Timur, AH, seorang oknum pejabat kejaksaan diamankan petugas di ruang Satreskrim Polres Jombang. Penangkapan bermula saat orang tua korban melapor ke petugas bahwa anaknya disekap oleh oknum jaksa tersebut. AH ditangkap petugas saat sedang berada di dalam kamar hotel bersama korban. Sampai sekarang kami masih melaksanakan pendalaman terkait dengan motif, terkait dengan proses yang terjadi karena masih di bawah umur.
kami sudah koordinasi juga dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Pemkab Jombang dan juga sudah kami melaksanakan visum dan juga melaksanakan koordinasi dengan Polda. Kita masih pendalaman, 1-24 jam nanti akan kami putuskan dan nanti kami lapor ke Polda. Hingga kini, petugas masih melakukan penyidikan. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, Ainus melaporkan. Aibda AR, anggota polisi yang bertugas di Intelkam Polres Kota Mobagu, kini harus mendekam di sel tahanan. Ia menjadi pelaku pemerkosaan keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Korban diperkosa di rumah pelaku pada tahun 2020. Aksi bejat pelaku diketahui saat korban melamar menjadi polisi wanita. Namun korban tidak lolos seleksi dengan alasan tidak perawan lagi. Korban pun melaporkan ini kepada keluarganya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diperkosa sebanyak 3 kali. Menurut ibu korban melaporkan ke kami dan sesuai juga laporan polisi yang dibuat secara singkat di SPKT, itu sudah 3 kali sekitar bulan April dan Mei tahun 2020 itu dilakukan terjadi dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pamannya sendiri, oknum polisi ini. Usai melakukan perbuatan bejatnya, pelaku pun mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota kepolisian. Saat ini sudah kita lakukan penahanan, jadi yang bersangkutan kita proses baik secara pidana, persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua korban, dan secara dinas sidang kode etik ya, yang ancamannya adalah pemecahan. Jadi proses Aibda AR dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hukuman akan ditambah karena pelaku masih ada hubungan keluarga dan korban masih di bawah umur. Kini pelaku sudah ditahan, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, pelaku pemerkosaan korban kecelakaan di Tulung Agung, Jawa Timur diancam hukuman penjara 9 tahun. Pelaku memperkosa korban setelah terjatuh dari sepeda motor dan terbentur di bagian kepala. Polisi menggelar rekonstruksi kasus dugaan ruda paksa korban kecelakaan lalu lintas di Tulung Agung, Jawa Timur. Dalam gelar perkara, tersangka Aris Dwi Bintaro, warga desa Panjarejo, Tulung Agung, memerankan 56 adegan. Adegan menunjukkan tersangka dan korban berboncengan naik sepeda motor. Korban kemudian terjatuh dan tak sadarkan diri. Korban dibawa pulang ke rumah tersangka, lalu disetubuhi. Setelah itu, korban pun dibawa ke rumah sakit. Atas kejadian ini, pelaku dijerat dengan pasal 286 dan pasal 290 dan pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Yang paling fatal adalah adegan ke-6. Pada saat saudara tersangka membonceng saudara korban keliling ke dalam kota, waktu itu posisi korban tidur di pundak kanan tersangka. Kemudian pada saat itu menurut keterangan tersangka dia disalib oleh kendaraan truk. Peristiwa pemerkosaan terjadi pada 15 Agustus dini hari. Korban terjatuh dari sepeda motor karena mabuk minuman keras. Dari hasil otopsi, korban meninggal setelah sempat dirawat rumah sakit. Korban mengalami pendarahan otak dan retak pangkal tulang tengkorak akibat terjatuh dari motor. Selanjutnya ada aksi seorang pria yang kedapatan terekam CCTV saat mencuri uang di dalam kotak infak Masjid Al-Akmal di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kampung Pajak, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Aksinya pun terekam kamera CCTV yang berada di halaman masjid. Beginilah aksi seorang pria yang terekam sebuah CCTV membobol 2 kotak infak masjid yang merupakan kotak infak untuk pembangunan masjid Kabupaten Labuan Utara, Sumatera Utara. Dari CCTV, terlihat pelaku melakukan aksinya seorang diri. Pelaku melakukan merusak gembok kotak infak dan menguras seluruh isi dalam kotak. Pelaku pun langsung berlari keluar masjid usai melaksanakan aksinya. Mulai dari kami urut waktunya itu mulai dari jam 2-an, 2 tengah malam, sampai
jam 3.30 baru jumpa kejadian itu melalui CCTV. Kita perkirakan yang 2 tabung ini sekitar 1 juta lebih lah. Atas kejadian ini, pengurus masjid pun berencana untuk melaporkan pembobolan kotak infak ke polisi. Diperkirakan, pelaku berhasil membawa kabur uang infak yang mencapai 1 juta rupiah. Dari Labuan Ratu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, sayangnya informasi tadi sekaligus mengakhiri lapor polisi edisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi, dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami di bawah nih, @laporpolisi_iNewsTV dan juga @official_iNewsTV. Anda juga bisa menghubungi melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Bersama saya Arlisa Hadi dan rekan saya Aldi Hawari, kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan.